Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sobat trader semuanya dimanapun saat ini Anda berada. Jumpa lagi dengan Wijaya Trading. Hari ini Rabu 4 September 2024. Kita akan memetakan satu hari ke depan di XAU dan beberapa pair utama lain. Setelah kita evaluasi tentunya hari ini kita banyak belajar dari hari kemarin sebagai bentuk evaluasi koreksi kita sehingga ke depan kita selalu bisa memperbaiki kualitas trading kita menjadi lebih baik lagi. Sebelum kita lanjut di bahasan pada pagi hari ini, di review maupun di analisa, jangan lupa teman-teman yang baru bergabung di channel Wijaya Trading, klik subscribe, like, dan share videonya sebanyak-banyaknya biar banyak teman yang teredukasi. Semakin banyak kita berbagi, semakin banyak pula mencegah banyaknya korban di dalam dunia bisnis trading khususnya. Dengan edukasi itu minimal bisa mengantisipasi semuanya. Baik, kita akan melanjutkan untuk memetakan satu hari ke depan. Seperti biasa tentunya kita akan mereview dulu bagaimana potensi dan peluang satu hari kemarin. Terlepas dari benar atau salah analisa, itu nomor sekian ya. Yang paling kita cari bagaimana kita mencari peluang ya, bagaimana kita menempatkan posisi, bagaimana kita memanfaatkan celah yang ada sekecil apapun itu untuk bisa taking profit. Termasuk bagaimana kita mengcover berikutnya saat posisi kita sudah salah. Kita akan mulai dari satu hari kemarin dulu. Oke, satu hari kemarin kalau kita lihat di satu hari kemarin dengan kecenderungan yang ada, kita perkirakan akan bergerak turun ya. Simulasinya seperti ini. Kita tandai dengan panah ke bawah, itu artinya prioritas untuk kecenderungan akan bergerak turun ya. Batas maksimum atau area jenuh jual kita perkirakan berada di highlight warna merah. Kalau saya kasih harga ya ambil tengah-tengahnya di 2470. Walaupun sebenarnya bisa di antara ya, ketebalan merah ini. Kemudian karena arahnya ke bawah, kita prioritas di posisi sell, kita menempatkan sebenarnya cukup dekat sekali dengan area supportnya, namun yang kita manfaatkan juga tidak terlalu jauh. Targetnya hanya di 2485 dengan posisi sell pertama di 2492, persis berada di area supportnya. Kenapa kita menempatkan di sana? Tentu dengan pertimbangan ya, semakin ke bawah nanti akan banyak benturan, kemudian jaraknya juga lumayan signifikan. Kalau kita mengambil langsung di bawah support yang panjang, yang di bawahnya tentu kita akan nanti dapatnya terlalu lama. Sehingga posisi pertama di 2492 itu sempat tersentuh dan mulai ditolak ya. Kalau kita amati mulai ditolak. Maka apa yang kita lakukan ketika posisi itu disentuh? Satu, harus siapkan di mana exitnya. Baik itu resiko, baik itu targetnya. Bagaimana cara recovery-nya. Seperti yang sering kita sampaikan, untuk posisi yang tersentuh maka kita bisa menempatkan untuk resikonya dengan persentase atau dengan pips ya, silahkan dipilih sesuai dengan style masing-masing. Ketika kita hanya mengambil sekitar 400-an, 40 pips dari titik entry dengan recovery-nya, apakah sweet atau averaging, maka kita pastikan berada di
area swing yang kita tandai di atas, maka sudah pasti akan bisa mengcover kerugian dari selnya. Maka ketika sudah tersentuh, pertama yang kita siapkan adalah bagaimana segera exit dengan meminimalisir tingkat kerugian. Ya, tentu kalau bisa berakhir atau exit dengan profit. Ketika sudah mulai berbalik, perhatikan dari sisi karakteristiknya, perhatikan dari sisi key levelnya atau area pentingnya, sehingga kita tetap nanti akan terkontrol dengan baik, tidak selalu membiarkan resiko itu berjalan tanpa perhitungan. Termasuk kita bisa melihat probabilitas pergerakan ini sampai di mana. Ketika mendekati area resisten, kemudian sudah mulai berat, mulai ada rejeksi, mulai ada konfirmasi, perubahan warna dan seterusnya, tentu menjadi perhatian kita, di mana pertanyaan itu bisa selalu harus kita sampaikan. Pertanyaan itu harus selalu muncul ketika tanda itu mulai muncul juga ya. Ketika konfirmasi itu mulai muncul. Sehingga pertanyaan itulah nanti yang akan kita linearkan dengan kondisi real time-nya saat itu. Kalau sudah ada tanda-tanda pembalikan, ada konfirmasinya, maka ikutilah yang ada sekarang atau yang saat itu sedang berjalan. Sehingga kita tetap bisa manfaatkan peluang-peluang yang ada di sana. Tentu untuk entry ya. Sampai di mana juga demikian, ketika kita menempatkan posisi baru ya, misalkan sell di sana, maka di mana resikonya, di mana targetnya. Yang target dan resiko itu yang paling signifikan, yang paling menguntungkan itu berada di area atau di dekat support resisten yang ada. Sehingga kalau resikonya di sini, targetnya tetap di area supportnya. Sementara ketika dia mulai break dari supportnya, maka breaknya sampai di mana? Oh, breaknya ternyata hanya pada support, pada area retracementnya, sehingga tetap berpeluang memantul lagi. Maka ketika sudah lewat dari support yang kuat, diperkirakan masih akan berlanjut dengan tetap menghitung dari sisi daily range, dengan tetap menghitung dari sisi support resisten dan seterusnya, sehingga tetap terukur, target kita tetap terukur. Oke, ini mungkin reviewnya, silahkan diterjemahkan sendiri berdasarkan pengalaman yang kita jalani 1 hari kemarin. Tentu masing-masing punya pengalaman yang berbeda, minimal kita bisa mensiasati semuanya. Yang kita lakukan kemarin misalkan cukup tergesa-gesa atau mungkin tidak bisa recover, maka kita berusaha ke depan nanti bagaimana supaya bisa recovery dengan baik. Oke, ini untuk yang di XAU, di pound sterling, euro kita tidak review, teman-teman sudah lihat karena ada sebagian yang kemarin tidak kita simpan ya. Hanya saja semuanya sudah kita share, semuanya sudah kita bagi, sehingga silahkan dilihat seperti yang hal sebelumnya ya. Kalau ada pertanyaan bisa langsung disampaikan, nanti kita akan bahas di kesempatan berikutnya. Selanjutnya kita akan kembali untuk memetakan 1 hari ke depan. Kita awali dari XAU dulu. Yang pertama kita lihat di time frame H4 lagi ya. Di H4-nya ada petunjuk naik tapi sudah mulai berkurang ya, mulai berkurang. Kalau kita tarik garis, ini turun, kemudian koreksi naik, kemudian turun, break, kemudian koreksi, maka saatnya nanti akan kembali bergerak turun. Dari sisi H4 berpeluang akan turun. Kemudian dari sisi H1, di H1 bagaimana? Di H1 juga sudah mulai ada tanda-tanda munculnya bearish. Kemudian ada banyak rejeksi yang tidak
ditutup lebih jauh, maka tetap berpeluang akan bergerak turun sekalipun dari bawah kemarin berjajar naik. Nah, sekarang kita coba tarik garis-garisnya. Mewakili dari kecenderungan yang ada, kita tarik di sana. Kemudian turun seperti ini. Kemudian nanti retest lagi. Nah, berikutnya nanti akan kembali bergerak turun lagi. Ya, bergerak turun nanti juga kita akan uji di area supportnya. Kemudian ketika naik kita uji di area resistennya. Kemudian ada lagi pergerakan yang masih mengarah ke atas, kita juga akan menandai dengan area koreksi utama ya. Di situ nanti kita akan uji, jika nanti ternyata jauh lebih tinggi akan berpeluang akan berbalik lagi ke atas atau ikut tren utama. Nah, tren terdekat sekarang berpeluang akan memantul ketika berada di area resisten ini nanti tidak ditutup jauh lebih tinggi. Sehingga fokusnya karena belum ada konfirmasi turun ya kita ambil agak kasih stay, ada kasih space yang cukup untuk nanti kita perkirakan lepas dari area itu. Posisi pertama kita menempatkan di 2487 ya, selnya di 2487.58. Oke, hari ini apakah ada news yang berdampak signifikan? Kita cek dulu di kalender ekonomi untuk hari Kamis 4 September ada news yang berdampak sedang. Itu jam 19.30 kemudian jam 21 ya. Dampaknya berpeluang akan tetap menguatkan ya US dollar. Dengan demikian sejalan dengan yang kita analisakan di teknikal. Kemudian kira-kira hari ini nanti sampai seberapa ya titik jenuhnya. Oke, mungkin kita perkirakan di sini sehingga ketika dia bergerak turun masih berpeluang atau realistis sampai di jenuhnya. Oke, di bawah itu ada penolakan, kita taruh di sini. Kemudian biar mudah menandai kita kasih garis. Demikian yang di atas nanti kita akan melihat dari sisi high-nya, kita akan menandai dengan area yang banyak disentuh di sana dengan harga yang kira-kira berada di 25.24. Nah, sekarang kita kembali kita zoom lagi ya. Kita lakukan zoom out ya biar terlihat. Oke, kita menempatkan awalnya posisi turun dengan target yang masih terjangkau kira-kira di sini. Ya, kira-kira dari running itu sekitar 6 poin ya. Oke, kita ambil tidak terlalu jauh. Cukup di 5, sekian atau hampir 6 poin. Target yang pertama kita tempatkan untuk selnya di 2481.63. Kemudian berikutnya kita tandai dengan target berikutnya ya, agak panjang karena ketika sudah melewati area ini akan berpeluang kembali akan bergerak turun. Dengan target berikutnya di 2474. 2474.92. Sementara untuk jenuh jual kita tadi sudah tandai di 2461. Saya kasih tanda untuk area jenuh jualnya
2461. Kemudian jika syarat itu tidak terpenuhi ya, jika nanti ternyata di area ini tidak jadi memantul, artinya tidak break atau tidak jadi memantul ya, tidak reversal, itu ada area resisten yang ada di situ, maka berpeluang nanti akan break dari resistennya. Kira-kira seperti ini. Kemudian mencoba nanti retest. Jika retest itu tidak punya power untuk kembali menembus area supportnya, akan kembali bergerak naik. Nah, di antara support resisten yang di bawah dengan area koreksi ya, dan di situ bersinggungan dengan resistennya, ada space yang cukup untuk kita entry dan kita taking profit mungkin di sana nanti. Dengan target berada di puncaknya resisten di sini di 2505, maka kita menempatkan posisi buy-nya di 2498.40. Sementara target tadi berada di puncaknya di 2506.77. Lanjut, jika tidak ada tanda-tanda pembalikan berada di area penting ini, maka bisa jadi nanti akan kembali bergerak naik ya. Kita tempatkan berada di resisten berikutnya. Untuk target yang kedua kita tempatkan di 2513.28. Maksimal pergerakan naik kita perkirakan di 2524 sebagai jenuh belinya, di 2524 poin sekian ya. Untuk highlight kita tetap menggunakan warna yang sama. Yang di atas ada area jenuh beli, ada area jenuh jual. Oke, nanti silakan disesuaikan saja. Kita memetakan, kita mensimulasikan karena semua belum terbentuk. Saat ini tidak ada petunjuk khusus dari hari ini, dari candle yang sudah terbentuk, sehingga masih cukup panjang untuk kita menunggu candle-candle yang terbentuk yang nanti berpengaruh signifikan tentunya terhadap kecenderungan yang ada ya. Mungkin strukturnya nanti akan mulai kembali berbalik atau justru akan ikut tren yang saat ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat dan teman-teman bisa mengikuti dengan baik. Jangan lupa, walaupun kita menyampaikan dengan angka yang ada, bukan berarti diikuti serta-merta. Sekali lagi, ini opini, semuanya bisa berbeda tergantung style, pengalaman, dan skill kita. Terima kasih semuanya. Selamat pagi, sampai ketemu di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam profit dua arah.